Bertemu kembali dengan pembahasan soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Pada saat ini kita akan mengambil salah satu soal dari soal UTBK tahun 2019, soal fisika. Katanya soal ini termasuk soal yang sulit karena mengerjakannya panjang. Sudah banyak soal ini beredar dengan pembahasannya di internet, tetapi pada saat ini saya akan memberikan pembahasan yang lebih mantap dari sudut pandang yang lain yang tidak pernah dibahas di pembahasan-pembahasan di internet. Ya, kita akan ikuti sama-sama. Pertama kita akan lihat dulu soalnya seperti apa. Ya, perhatikan soalnya. Ini ada silinder, ya, sebuah silinder pejal bermassa 5 kg dengan jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring, ya. Ini celah lantai yang miring, tapi miringnya siku-siku kalau digambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah theta atau 5/9. Nah, ini sudut tetanya tangannya 5/9. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal F 90 Newton, momen gaya total yang bekerja pada silinder, berarti yang ditanya adalah momen gaya total. Momen gaya total yang bekerja pada silinder relatif terhadap titik A adalah 0, 0,25, 0,5, 0,75 atau 1,0. Ya. Pertama kita akan memahami konsepnya. Ketika benda ini, silinder ini ditarik dengan gaya 90 Newton, maka pada silinder ini akan terjadi 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama yaitu silindernya bergerak. Kemungkinan kedua, silindernya TAB. TAB itu istilah pada fisika yang menyatakan dia tepat akan bergerak. Artinya kalau gayanya ditambah sedikit lagi 90,1, maka dia bergerak. TAB adalah sistem di mana benda masih diam, tetapi sedikit lagi sudah bergerak. Ya. Yang ketiga yaitu gayanya tidak cukup kuat untuk mengangkat benda. Jadi bendanya masih diam. Nah, dari 3 kemungkinan ini, TAB dan diam ini adalah bicara tentang setimbang. Nah, ini yang kita sebut dengan gaya-gayanya setimbang. Kalau setimbang berarti kita menerapkan konsep sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Kalau bergerak berarti sistem ini gayanya sudah mampu mengangkat benda sehingga bendanya bergerak. Artinya sigma torsinya tidak lagi 0, tidak sama dengan 0. Nah, ini harus dipahami. Ya, jadi analisis daripada benda ini seperti ini. Apakah dia bergerak, apakah dia tepat akan bergerak, apakah dia diam. Pembahasan-pembahasan yang beredar di internet langsung memastikan bahwa benda ini diam, ya, dan langsung masuk kepada sigma torsi sama dengan 0. Itu sebenarnya salah, kita tidak boleh. Belum tentu benda ini diam. Kita harus perhitungkan dulu F-nya ini diam atau tidak. Gaya ini sanggup nggak mengangkat si benda ini, ya. Nah, kalau saya jadi kalian, maka jawaban saya adalah ini, 0. Sigma torsi adalah 0. Di titik manapun torsinya pasti 0. Bukan hanya di titik A, tapi di setiap titik karena bendanya dianggap diam. Tetapi itu adalah menebak. Kenapa menebak? Karena waktunya singkat. Kalau kalian kerjakan ini, cukup banyak waktu yang harus diberikan untuk mengerjakan soal ini. Makanya kemungkinan besar pasti 0. Tapi kalau kalian waktunya tinggal sedikit dan kalian berani menebak, ya. Kalau tidak berani menebak, takut menebak, berarti kosongkan. Tetapi kalau saya jadi kalian, saya akan memilih 0. Kenapa 0? Karena kita sudah curiga. Curiganya di mana? F-nya berapa? 90 Newton. Kemudian gaya beratnya berapa? Gaya beratnya adalah 50 Newton. Perhatikan angka-angka ini 5 dan 9. Ini diulang di tangan theta. Ya, 5/9. Artinya apa? Disesuaikan. Kalau disesuaikan seperti ini, kemungkinan besar dia diam. Jawabannya 0. Selesai soalnya. Ya, tapi tentu kita tidak puas dengan hal seperti itu. Kalau kita membahas, maka kita akan mencari berapa nilainya. Nah, satu-satunya patokan untuk mengerjakan soal ini adalah titik ini. Ya, titik ini belum ada namanya, kita kasih nama titik B. Nah, di titik B ada gaya normal karena benda ini menyentuh bidang. Gaya normal N kita sebut saja NB. Ya. Ketika bendanya ketarik, terangkat oleh gaya F,
maka tentu dia tidak akan nyentuh bidang, atau NB-nya tidak ada. Itu kalau dia bergerak. Jadi kalau bergerak maka NB-nya tidak akan ada. Misalnya, jadi ini kalau dia bergerak maka NB tidak ada. Kalau dia tepat akan bergerak berarti dia masih nyentuh. Masih ada gaya normal, tetapi sudah terangkat sehingga gaya normalnya dianggap 0. Dia masih nyentuh tapi sudah tidak lagi menekan, berarti NB-nya 0. Kalau gayanya tidak sanggup untuk mengangkat, maka dia masih nyentuh, masih ada gaya normal, atau gaya normalnya adalah lebih besar daripada 0. Ya, lebih besar daripada 0 itu positif ya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan gaya normal. Kalau kita hitung dan NB-nya bisa dapat negatif ya, itu berarti kasusnya ini. NB-nya kita dapat negatif lebih kecil 0, artinya kasusnya adalah benda itu sebenarnya bergerak. NB negatif sebenarnya tidak ada, tapi dalam perhitungan bisa saja muncul. Artinya NB-nya tidak ada ya. Nah, ini 3 analisis yang bisa kita berikan sehingga kuncinya untuk mengerjakan apakah momen gaya total ini ada atau tidak, kuncinya ada di titik di NB. Ya. Kalau NB-nya 0 atau positif berarti ini berlaku. Dan ini terjadi di titik manapun kita hitung. Ya. Kalau NB-nya negatif berarti benda itu bergerak dan momen gaya total memiliki nilai, atau ini jawabannya. Kalau ini berarti dia gerak. Ya, karena torsi itu artinya adalah besaran yang memutar sebuah benda, menggerakkan sebuah benda. Kalau benda diam ya tidak akan ada torsi atau torsinya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung NB? Nah, caranya Bapak akan copy gambar ini ya, gambarnya akan diperbesar. Ya, kita copy dulu. Bapak akan perbesar supaya kita enak menggambar gaya-gaya di sini. Ya, di sini kita bisa tuliskan ya, di sini titik B tadi ya. Di titik ini titik A, kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada silinder ini. Itu syaratnya, berarti kita harus gambar gaya W yang arahnya ke bawah. W itu besarnya 50 Newton. Kalau F itu besarnya 90 Newton. Kemudian karena ini nempel titik A, ada gaya normal. Gaya normalnya pasti menuju ke pusat lingkaran ya. Kita ingat-ingat itu. Gaya normal itu pasti menuju pusat lingkaran. Kenapa? Karena ini bendanya lingkaran bentuknya, NB. Nah, sekarang kita akan masuk pada 2 konsep ini, sigma F sama 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Kita masuk dari sigma F sama dengan 0 saja. Berarti kita akan pecah sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kita asumsikan dia setimbang. Ini asumsi saja, asumsi pertama. Nanti kita lihat NB-nya dapatnya berapa ya. Sigma Fx sama dengan 0 berarti kita pecah dulu. Ini kita Bapak akan kasih warna yang berbeda. Misalnya warna merah ya. NB itu berarti kita luruskan ke sana. Kita luruskan ke sana. NA juga kita luruskannya ke sana dan ke sana. Ya. Ini kita sebut NAX. Berarti ini NBX. Kalau yang ke atas berarti NBY dan ini NAY. Kemudian kita butuh sudut. Nah, kalau kita ingat bicara sudut ya, sudut theta ada di sini. Anggap ini sebuah bidang miring. Kalian ingat konsep bidang miring? Ini theta, ini benda ya. Maka gaya-gaya yang bekerja adalah ke sini W, ke sini W sin theta. Sini adalah W cos theta. Kenapa sin theta cos theta? Karena sudutnya ada di sini. Nah, ini sudut theta ya, sama dengan sudut ini. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, ini sudut theta, maka sudut theta ini akan sama dengan sudut ini. Nah, ini di sini. Ini sudut theta. Berarti kalau kita lihat segitiganya ini yang berseberangan sudut theta ya. Sudut tetanya ada di sini. Untuk titik B. Untuk titik A bagaimana? Kalau ini theta, perhatikan ini R ya,
R, jaraknya berarti ini sama semua ini. Maka kalau ini theta, ini berarti 90 min theta. Berarti sudut tetanya ada di sini. Nah, ya sudut tetanya ada di sini. Yang menyentuh theta, komponen yang menyentuh theta itu kasih cos. Jadi contoh fx ya, sigma fx sama 0. Gaya apa saja yang bekerja pada sigma fx sama dengan 0? Misalnya saya pakai warna ini. Gaya apa saja yang bekerja pada sigma fx sama 0? Gaya-gaya bekerja pada sumbu x ini pertama 90 Newton, kemudian NaX ya, kemudian NbX. Hanya ada 3 gaya yang ada pada sumbu x. Berarti kita mainkan arahnya ya. NaX, kalau NaX positif, maka NbX pasti negatif ya. Dikurangi NbX 90 Newton searah dengan NbX, berarti min 90 sama dengan 0 ya. Atau NaX itu apa? NaX, perhatikan gambarnya, ini menyentuh sudut theta, menyentuh itu cos, berarti ini adalah Na cos theta, dikurangi NbX. Bagaimana? Sudut tetanya dia nggak nyentuh. Kalau nggak nyentuh berarti sin, berarti ini Nb kali sin theta sama dengan 90 ya, dipindah ruas ya, seperti ini. Maka kita lihat sudutnya, tan theta adalah 5/9. Berarti saya bisa bikin segitiganya. Kalau ini segitiga, ini sudut theta, tangan itu depan per samping, depannya 5, sampingnya 9, maka sisi miringnya adalah akar 106. Dari mana? Dari 9 kuadrat tambah 5 kuadrat, Pitagoras. Maka saya dapat sin theta adalah 5 per akar 106, karena sin itu adalah sin demi, depan bagi miring. Cos theta adalah 9 per akar 106, karena cos itu kosami, samping bagi miring. Ya, kita masukkan ke sini, berarti Na kali cos theta adalah 9 per akar 106 dikurangi Nb kalikan 5 per akar 106 sama dengan 90. Akar 106 nya pindah ke sana, saya punya persamaan 9 Na kurangi 5 Nb sama dengan 90 akar 106. Kita lanjut masuk kepada persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah dari sigma Fy sama dengan 0. Maka gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0, kita ganti ininya ya, adalah ini sumbu Y negatif, W sama dengan 50, kemudian ada NBY dan ada NAY. Ada 3 gaya, 2 gaya ke atas, 1 gaya ke bawah ya. Berarti NAY ditambah NBY dikurangi 50, ini sama dengan 0. NAY itu adalah tidak menyentuh sudut, berarti langsung saja Na kali sin theta ditambah NB kali cos theta ya. Kenapa cos? Karena NB ini menyentuh sudut theta ya. NB menyentuh sudut theta sama dengan 50 nya kita pindah ruas ke sana. Maka kita ganti sin dan cos. Sin itu adalah Na kalikan 5 per akar 106 ditambah NB kalikan 9 per akar 106 sama dengan 50. Kita kalikan dengan 106 akar 106, maka saya dapat 5 Na ditambah 9 NB sama dengan 50 akar 106. Saya dapat persamaan yang kedua. Maka sudah dapat 2 persamaan, tinggal kita eliminasi dan substitusi. Ya kan? Kita akan eliminasi dan substitusi kedua persamaan ini. Jadi persamaan yang satu ya, saya pindahkan ke sini. Saya kalikan dulu dengan, supaya saya butuh NB, berarti Na-nya harus hilang. Berarti ini saya kali 5. Yang ini saya kalikan dengan 9.
Kita lihat ya, berarti ini adalah 45 NA, karena dikali 5 dikurangi 25 NB sama dengan 450 akar 106. Kalau persamaan yang kedua, yang ini, berarti karena dikali 9 dia menjadi 45 NA ditambah 81 NB sama dengan 450 akar 106. Berarti supaya NA-nya hilang, saya kurangi. Ketika saya kurangi, ini 0 ditambah dengan 106 NB sama dengan 0. Maka saya dapat di sini NB sama dengan 0. Kalau NB sama dengan 0 berarti kondisinya adalah tepat akan bergerak. Kondisi tepat akan bergerak, maka sigma torsi kalian mau ambil, mau putar di titik manapun, sigma torsi itu pasti sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya yang A. Ya, kita lihat lagi syarat yang tadi. Ya, seperti ini ya. Bergerak TAB atau diam. Karena dia sama dengan 0, tepat 0, maka dia TAB. Nah, kesalahan beberapa pembahasan di internet adalah langsung masuk pada poin ini. Langsung masuk pada poin sigma torsi. Langsung dihitung sigma torsi di titik A, di mana sudah dianggap, dipastikan bahwa NB itu 0. Nah, ini sudah dipastikan oleh pembahasan itu, padahal belum tentu NB itu 0. Kenapa? Karena tergantung pada nilai ini. Nah, kalau nilai ini bukan 90 misalnya, nilai ini adalah 80 Newton, hati-hati ya. Ini tidak berlaku, ini salah. NB tidak akan sama dengan 0. Kalau ini misalnya 80 Newton atau 100 Newton gitu ya. Tapi karena dia 90 Newton, pas kita analisis dari sini. Caranya berarti memang benar NB adalah 0. Hati-hati kalau soalnya 100 Newton, langsung salah tuh kalau langsung masuk ke rumus ini ya. Nggak boleh, harus analisis dari dasar. Baik, demikian penjelasan soal ini. Terima kasih untuk sudah memperhatikan.